siang ini kita akan bahas terkait periksa uji, ya, periksa uji K3. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Mustafa, background dari teknik sipil ya, baik secara S1 maupun profesinya. Terus saya background S2-nya adalah Magister K3, berkarir di bidang ini baru kurang lebih 19 tahun, ini masuk ke tahun ke-20. Dan di sana sudah ada kontak saya dan ada sedikit blog dan saya asli dari Tuban, Jawa Timur. Jadi saya punya nickname dengan panggilan Kamus. Silahkan jika rekan-rekan sekalian ketemu di jalan, mungkin pada saat saya lagi di terminal atau di bandara ataupun di stasiun, silahkan disapa. Itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, dalam webinar kali ini saya akan mengutip salah satu ayat Quran, tepatnya di Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Faqul Robbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Baik, secara pendahuluan, periksa uji ini adalah suatu proses pemeriksaan, pengujian yang dilakukan untuk memastikan suatu produk, suatu sistem atau komponen yang memenuhi standar. Nah, periksa uji juga dilakukan untuk mendeteksi adanya cacat ataupun masalah sebelum produk atau layanan ini dipasarkan atau diberikan ke customer atau konsumen. Nah, periksa uji juga dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja selama operasional, ya, terhadap bahaya ledakan, mengganti potensi resiko yang ada, memastikan bahwasanya produk-produk yang dipasarkan ini berkualitas tinggi, serta memenuhi standar regulasi K3, baik itu dari Kementerian Ketenagakerjaan, terus Minerba, atau juga lolos dengan audit SMK 3, SMKP, ISPO, LSPO, ISO 9001 atau ISO 14001 serta ISO 45001. Langsung saja saya bahas terkait prosedur pemeriksaan dan pengujian. Jadi mempunyai maksud dan tujuan dari periksa uji itu untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan atau kekuatan konstruksi seluruh komponen perangkat keselamatan kerjanya atau safety device-nya yang terpasang, ya kalau kren sesuai dengan SWL-nya ataupun ekskavator sesuai dengan SWL-nya, kalau mesin pembangkit produksi contoh genset sesuai dengan kapasitasnya, ya. Itu. Lalu tujuan dari periksa uji yang pertama memenuhi standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menguji kelayakan dari peralatannya, memeriksa dan menguji kekuatan konstruksinya, jadi ada integritas strukturnya. Lalu yang keempat, membuktikan kestabilan dalam operasi. Lalu untuk mendapatkan sertifikat atau izin pemakaian. Kalau yang sudah dilakukan sertifikasi, ya setiap nanti 1 tahun sekali ada namanya resertifikasi atau dasar hukum yang kita pakai saat ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker 8 2020 tentang pesawat angkut, Permenaker 02 tahun 82 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja, dengan beberapa unit pun alat ini juga pakai welding. Jadi ada proses welding di sana. Lalu Permenaker 38 tahun 2016 tentang syarat tenaga produksi atau PTP. Dan ada standar internasional atau sebagai pedoman, contohnya kalau kita di pesawat angkut itu di ASME B30, poin 1 sampai poin 30, di sana terkait brand ataupun ISO, itu yang kita pakai. Lalu standar pengujiannya yang dimaksud di Kementerian, ya ini ada manual book juga. Lalu di standar internasional ada SAE, terkait Automatic Engineering, American Petroleum, Dutch Institute for Normal, Japan Industrial Standard maupun British Standard, ANSI, ASME yang tadi saya sebutkan, dan STM serta AW.
Nah, pemeriksaan atau pengujian ini pada umumnya program pemeriksaan digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah harian, ini dilakukan oleh operator itu sendiri. Kedua, mingguan dilakukan dan mekanik. Yang ketiga adalah bulanan, dilakukan oleh operator dan supporternya. Artinya tidak ketinggalan di mekaniknya. Yang keempat, ini tahunan oleh operator dan pegawai pengawas atau ahli ketiga. Yang kelima adalah pemeriksaan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh tim khusus seperti dari operator, pegawai pengawas, safety supervisor, ataupun tim investigator yang kenapa harus dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu? In case terjadi sesuatu yang berakibat fatal atau sudah terjadi, maka harus dilakukan reinspection atau pemeriksaan sewaktu-waktu. Nah, dalam hal ini kegiatan pemeriksaan itu yang meliputi kelengkapan dokumen atau data. Yang kedua secara fisik, ya, konstruksinya, perlengkapannya. Yang ketiga komponen tenaga penggeraknya itu seperti apa, mesinnya seperti apa, pakai motor listrik ataupun konvensional diesel. Ya. Lalu pemeriksaan komponen dan safety device-nya, pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu. Ya. Lalu kegiatan pemeriksaannya juga agar pesawat angkatan dan pesawat produksi ini selalu dalam keadaan siap dioperasikan secara efisien, efektif, dapat. Nah, pedoman pelaksananya untuk kita uji ini yang kita pakai Permenaker 8 tahun 2020 dan 38 tahun 2019, manual book dan standar. Untuk tempat dan lokasi ini harus memenuhi syarat ya. Yang ini personil sesuai kebutuhan, peran itu angkat takutnya, kebersihan cukup, lalu landasan dan kondisi tanahnya, lisensi dari operator. Nah, pengujian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan apabila seluruh eh, pemeriksaan ini dinyatakan hasilnya baik atau memenuhi syarat. Lalu untuk tahapan prosedurnya, ya pemeriksaan teknik, kita verifikasi data, itu ada gambar konstruksinya, karena ada electrical di sana, kita pakai bearing diagram, lalu desain kekuatan konstruksi, ini yang paling penting, terkait sertifikat bahan, lalu sertifikat birulasnya, lalu terkait safety device-nya, perhitungan data teknisnya, dan standarnya. Secara visual, jadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan menyeluruh atau thorough examination sesuai dengan data dan data dan ataupun data pesawatnya ini ditelaah secara baik untuk mendapatkan gambar keperluan pemeriksaan fisik dan spesifikasi, juga ada toleransi di sana dari komponen dan performa. Maka perlu digunakan standar. Yang pertama adalah bagian konstruksinya, peralatan teknik. Yang kedua, bagian komponen. Bagian komponen ini ada 3. Yang pertama, tenaga penggeraknya. Yang kedua, safety device. Atau yang ketiga, komponen-komponen lain. Nah, khususnya untuk di pesawat angkatan pun, ya, rekan-rekan sekalian, ada istilah uji beban maksimum atau SBL. Ini uji dinamis. Ya. Dan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 25% dikalikan SBL, 50% dikalikan SBL, 75 dikalikan SBL, sampai 100% dikalikan SBL. Nah, pesawat angkatnya, kereta ini dapat digerakkan sesuai dengan fungsinya. Dilihat juga jenis dan tipenya. Karena ada tipe roller, ada tipe mobile, ada rotor, itu jelas. Lalu kita juga melakukan uji beban lebih atau uji statis. Jadi kalau tadi uji dinamis, selanjutnya ada uji statis. Kalau uji statis itu adalah beban 125% dikalikan SWL, lalu beban 110 dikalikan SWL, ini sesuai dengan Permenaker dan standar kedua-duanya. Lalu pesawat tidak digerakkan, tetap posisinya, lalu bebannya di antara 50 sampai 100 cm. Jadi 50 cm sampai 1 meter. Lalu bebannya ditahan kurang lebih ya 10 sampai range waktunya adalah 10 sampai 15 menit. Lalu diukur kembali setelah terjadi ada penurunan atau tidak. Maka kalau sudah ada
penurunan uji statiknya gagal atau diberhentikan dulu. Kalau mau membuktikan lagi biasanya adalah rekan-rekan harus melakukan spin kalau untuk rem ya, spin 360 derajat. Lalu kalau dia posisinya masih sama berarti tidak ada penurunan. Nah, memang di sana ada deviasi dan ada toleransi. Jadi karena webbing atau wire ini juga punya muai. Jadi besi itu kan ada titik buai. Lalu yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan adalah mematik seluruhan dari outputnya secara tepat, ada crack atau tidak, deformasi, bocor, putus, atau rusak. Dan untuk pengukuran defleksi header, khususnya untuk voice crane, ini juga harus sesuai dengan standar. Lalu kita masuk ke jenis pengujian. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi ini mulai dari safety device ke indikator, ya, dilakukan tanpa beban dulu, lalu dilakukan dengan beban untuk mengetahui cara kerja dan kemampuan dari komponen yang. Lalu ada uji penampilan atau perform. Ini dilakukan tanpa beban juga dengan beban. Hasil riksa dan ujinya, fungsinya adalah terkait penampilan. Tidak ditemukannya suatu kerusakan atau kekurangan yang membahayakan dari pemakaian pesawat tersebut, contohnya kren, maka pengujian bebannya dapat dilakukan. Nah, untuk pengujian beban itu sendiri, ya, untuk mengetahui fungsi kerja dari komponen yang terpakai, ya, sesuai dengan desain atau tidak. Kalau ada sistem mekanisnya, remnya, penggeraknya, rangkaian kekuatan kerennya, dan saat pembebanan guna kita memberikan rekomendasi ini layak atau tidak. Nah, kalau pemeriksaan sesudah pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dari unitnya setelah adanya pembebanan berlebih. Kemungkinan ada kerusakan atau deformasi atau struktural pesawat pada struktur. Jadi ada kerusakan atau deformasi di struktur atau pembebanan berlebih. Nah, untuk hasil dan pengujian itu dibuatkan laporan, ya. Dibuatkan laporan, ada formnya sebagai lampiran untuk proses sertifikasi ataupun resertifikasi. Nah, penelahnya hasil dari uji itu antara lain yang ditelah atau diperiksa verifikasi data teknik. Yang kedua, pemeriksaan visualnya dilakukan NDT dan yang lain-lain. Dimensinya, spesifikasinya, sertifikat bahan. Lalu pengujian teknis, ya, ini ada NDTN, ataupun NDE, atau wear test untuk ditarik. Lalu uji fungsi, ini terkait safety device ataupun komponen. Nah, hasilnya dari uji beban itu dinamis dan statis. Hasil pengukuran defleksi girder, ini untuk overhead crane, ya, atau OTC dan jenisnya. Karena kita juga menjelaskan bahwasanya bila mana terjadi kekurangan atau kerusakan atau melebihi atau keluar dari batas toleransi, maka dibuatkan laporan yang perlu diadakan perbaikan atau penggantian secara spesifik atau sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk mekanisme dan sertifikasi, ya, dari hasil riksa uji tadi itu dilakukan oleh pegawai spesialis, ya, pegawai atau ahli PAA atau ahli PTP. Lalu apabila hasilnya layak dan memenuhi, diteruskan atau dilanjutkan ke Kementerian untuk menerbitkan sebuah sertifikat atau pengesahan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan sifat jenis operasionalnya. Apakah dia menetap? Ini ya biasanya di di tempat. Tetapi kalau antar kabupaten atau kota juga belum dia dikomodir oleh antar provinsi. Nah, kalau memang antar provinsi, ya langsung dibawa. Jadi ada yang perlu diperhatikan atau yang dicatat adalah permohonan laporan pemeriksaan dilampiri dengan checklist,
dan dokumentasi foto, lalu pengesahan, ada baru yang pertama, baru atau pertama untuk sertifikasi, sudah ada atau renewal, ini re atau. Nah ini pemeriksaan komponennya ya, teman-teman untuk pesawat ya. Jadi kerangka kolom ataupun ada retak korosif, bentuk ada tidak, sambungan-sambungannya lepas atau pasang, dudukan relnya, pentabelnya yang ada di tengah-tengah itu, bentuk atau enggak, lalu eh, block hook kayak jadi snapchatnya itu ada out atau tidak, ya bentangan putarannya, runionnya, lalu rantai dan terkait wire-nya seperti apa, lalu roda gigi, drum ataupun tromol gulungnya, engsel bomnya, pinnya, outrigger, limit switch, dan indikator-indikator yang lain, serta penggerak utama atau PTU. Ini ada hidrolik enggak, lalu handle-nya, push button-nya seperti apa, lock towel-nya, dan lain. Ya. Operasinya yang untuk catat ya ada di sini, mulai dari letak korosif, aus, bengkok, macet, pecah, terus kondisinya pinnya putus, ya, gigi pecah, pedalnya macet, lalu untuk drum juga sama, uh, ada aus atau retak hilangnya tenaga, suaranya bising, pin patah, ya, catat bengkok, limit switch dan indikator ini yang pasti adalah berfungsi atau tidak, tenaga kerja kurangnya berapa, lalu ada bocor pecah, mencet tidak berfungsi, dan bengkok dan tidak berfungsi. Kita masuk ke pemeriksaan apa tenaga produksi. Jadi kalau pesawat tenaga produksi itu jenis periksa dan uh, pemeriksaan dan ujinya berdasarkan perundang-undangan tadi ya, di perundang-undangan 38 tahun 2019 tadi. Lalu pemeriksaan dan pengujian dalam pembuatannya pertama, dan bagian ada instalasi baru, serta setelah selesai pemeriksaan. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau PAA pakainya adalah nomor 8 tahun 2020. Nah ini mekanisme dan tata cara untuk pemeriksa atau pengujian PTP. Ada kriteria teknis dan dari Saudi dan tahapan-tahapan. Yang pertama ya pemeriksaan data verifikasi, mulai dari data umum yang tertata lalu secara visual dari menggunakan checklist ya, dimensi ceknya seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan di NDT, non-destructive test. Jadi melakukan tes yang tidak merusak dari komponen materialnya atau komponen alat. Nah, seluruh komponen utama atau komponen yang menerima beban atau komponen yang diragukan kekuatannya dan ini dilakukan untuk NDT. Lalu ada pengujian dinamis atau running test statis. Lalu ada pemeriksaan setelah pengujian. Selanjutnya juga bikin laporan, mulai dari penggerak mula, mesinnya berbahaya atau tidak, dapur atau panunya seperti apa. Ini semuanya harus dilengkapi dengan formulir. Ya. Formulir checklist dari hasil reksa uji, ataupun NDT, ataupun ND. Nah, siapa sih yang melakukan pemeriksaan itu? Yang pertama ada ahli K3 spesial atau PJIT atau berdasarkan perusahaan. Lalu ada pegawai pengawas ketiga, ya pegawai keamanan ketiga di daerah otonom. Jadi contohnya di Jakarta itu punya kewenangan sendiri. Lalu mekanisme pengesahannya ya secara mekanik dan sertifikasi operatornya adalah mengikuti form dari otonomi daerah atau otonom. Selanjutnya kita masuk ke pengujian tahap
atau bejana pesawat uap dan bejana tekan ini ada namanya hidrostatik, ya, hidrostatik atau hidrostatik. Yang pertama, di sana ada differential pressure transmitter atau differential pressure, di mana DP-nya kurangi dari 5 kilo per centimeter kuadrat dikalikan P atau sama mudahnya adalah 2 kali DP. Lalu ada yang 5 kilo sampai ke DP-nya di plus 5. Lalu DP di atas 10 atau lebih, ini DP-nya adalah 1,5. Lalu ada hidrolik test, ya, ini ulangan atau perkara, ya, maksimalnya adalah 3 kg per centimeter kuadrat. Lalu DP ini sama dengan tekanan lantunan, ya, tekanan pasang sama dengan tekanan kerja maksimal yang diizinkan. Jadi kalau nantinya hidrostatik yang diizinkan hanya 30 bar atau di 50 bar, teman-teman rekan-rekan semua baru mengkonfirmasi apakah sudah ada data ini atau belum, ya. Nah, diferensi pressure ini atau tekanan diferensial adalah pembedaan tekanan udara antara dua titik. Tekanan diferensial ini dapat diukur menggunakan differential pressure transmitter. Contohnya dari implementasi K3 adalah safety-nya naik ke atas, safety-nya turun, zero accident, progresnya naik terus persen. Jadi tidak ketemu, tidak ada obstacle. Maka perlu dipastikan bahwasanya differential pressure-nya ini sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan. Sedikit saya menjelaskan terkait hidrostatik test. Ya, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja sih dalam konstruksi ketel uap ataupun instalasi pipa, ya ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun standar yang berlaku, ya. Di pengertiannya tidak dapat kebocoran atau rumusan dari perusahaan yang melakukan pekerjaan. Jadi atau bentuk yang menetap. Nah, ini ya pedomannya. Jadi yang pertama P1 itu tekanan kalibrasi. Jadi dia pelan-pelan. Ketel uap bertepatan, tidak terdapat bantahan. Jadi udaranya naik tekanan maksimal 3 kg per cm per menit. Nah, saat pengujian atau pemeriksaan pemasangan pipa ataupun penguat-penguatannya juga harus benar-benar tanpa remisan atau bocor. Seperti yang ada di gambar, ya, seperti yang ada di gambar ini adalah memastikan bahwasanya uji tekannya per tahap. Nanti jadi kalau sudah puncaknya dia akan diturunkan juga. Nah, di jalan tekan itu ada safety valve. Jadi spin test ini tujuannya adalah mengetahui normal atau tidaknya semua alat kelengkapan dari khususnya pesawat uap atau boiler. Ya, ini setting dan safety valve itu dari FP1 dapat disetting di bawah tekanan maksimum, ya. Kalau FP2-nya dapat disetting ada tekanan maksimum yang diizinkan atau disetting, ya, ada tekanan yang lebih tinggi, tetapi tidak boleh melebihi dari 3 dari tekanan yang terjawab ini. Selanjutnya perbedaan safety valve 1 dengan safety valve 2 tidak boleh melebihi 10% dari tekanan yang paling tinggi, berapa bar, berapa berapa peta. Jadi yang si supervisor ini pada waktu itu, ya, toleransi penurunannya di atas 1% dan maksimal. Selanjutnya yang perlu kita uji adalah proteksi kebakaran. Nah, di pemeriksaan dari pengujian K3 untuk instalasi proteksi, ya, penanggulangan kebakaran ini, yang pertama ada instalasi alarm yang bocor.
kedua oil heater dan sejenisnya, ketiga fire hydrant, yang keempat adalah blinker. Lalu yang kelima adalah sarana dan prasarana instalasi penanggulangan. Nah, dalam proteksi kebakaran, ya, ada beberapa kriteria yang di sini sudah saya rangkum. Yang pertama adalah gambar, diagram, dan jalur instalasi dari fire alarm. Kedua adalah spesifikasi detektor fire alarmnya seperti apa. Yang ketiga, sertifikat pembuatan panel beserta detektornya. Yang kelima, gambar dan diagram satu jalur dari fire hydrant. Yang keenam, spesifikasi perhitungannya, kekuatan instalasi dari fire hydrant itu seperti apa. Lalu dokumen sertifikasi serta serta sertifikat peralatan yang mendukung instalasi fire hydrant. Lalu ada sertifikat peserta spesifikasi, ya, mulai dari sprinkler, terus apa. Selanjutnya kita masuk ke uji statis instalasi listrik. Jadi sebuah instalasi listrik ini proses pengujiannya ya memastikan kondisinya aman dan berfungsi dengan baik. Nah, pengujian ini dilakukan secara memantau perkara untuk memastikan bahwasannya instalasi listrik ini sudah memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Tujuannya pasti uji listrik yang pertama memastikan listrik itu aman dan risiko kebakaran, korsleting, ataupun jenggolan listrik, ya. Lalu memastikan istilah yang berfungsi dengan baik dan efisien. Lalu memastikan instalasi listriknya memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Yang terakhir adalah memastikan instalasinya memenuhi persyaratan perundang-undangan. Nah, ini dalam instalasi listrik, ya, dokumennya gambar, ya, dokumen gambarnya lengkap, lalu pemeriksaan atau pemasangannya secara visual, jadi mulai dari kabelnya, lainnya, PHB-nya, utamanya, kotak, dan fitting grounding. Ya, di sana ada beberapa. Lalu pengecekan continuity atau kontinuitas terminasi dan sambungannya. Lalu pengecekan polaritasnya, warna labelingnya ditandai atau tidak, tahanan isolasinya dicek, pengukuran resistensi pembumiannya seperti apa, fungsi proteksi sistem instalasi listriknya seperti apa, ataupun di sana tepatnya di. Lalu dibuat namanya laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Kesimpulannya adalah bahwasanya rekan-rekan semuanya, pemilik usaha ini diharapkan melakukan pengendalian bahaya melalui dan bagian baik dilakukan pegawai pengawas atau ahli ketiga spesialis yang ada di perusahaan jasa ketiga dan dipastikan lagi oleh rekan-rekan safety. Lalu pengoperasian peralatan sesuai dengan manual atau SOP dan disahkan oleh operator yang kompeten. Lalu perawatan peralatan dengan baik, ya, di sana. Lalu pemasangan safety device sesuai dengan standar. Lalu pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja yang berhubungan dengan peralatan tersebut. Itu saja presentasi dari. Terima kasih. Bukan saya yang hebat, tapi karena doa dan ridho bersama saya serta Allah mudahkan jalan kita. Terima kasih, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya, dan di sini sudah ada beberapa yang ingin berdiskusi dan juga bertanya ya kepada Pak Mustafa, tapi sebelum itu ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk para peserta hari ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti akan kita bacakan satu persatu ya, dan nanti juga ada sesi bertanya langsung ya, nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa klik raise hand saja. Oke, baik. Untuk informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, pastikan nanti mengisi absensi ya. Nah, absensi nanti akan kami berikan sesaat lagi Bapak Ibu di kolom chat Zoom ya. Nanti bisa cek di kolom chatnya.
Dan juga pastikan Bapak Ibu sudah install aplikasi Mika Super App K3. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya nanti selain mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat lainnya ya. Bisa belajar secara mandiri melalui aplikasi Mika Super App K3. Tentunya materinya seputar K3 Bapak Ibu. Nah, dan juga bisa dicek di atas sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat di layar ada tulisannya Platinum ya. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri ini tulisannya Platinum, yang di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan tulisannya Silver. Nah, Bapak Ibu bisa dicek nih aplikasi Mika-nya apakah Platinum atau sudah kembali ke Silver. Khusus Bapak Ibu yang saat ini silver, Bapak Ibu silahkan bisa upgrade dulu ke platinum. Kemudian pertanyaannya kalau saya absen dulu, kemudian upgrade silvernya nanti akhir bulan, boleh nggak? Boleh ya. Nanti Bapak Ibu sertifikatnya tertahan sementara sampai Bapak Ibu semuanya nanti upgrade menjadi platinum ya. Yang penting Bapak Ibu semuanya sudah platinum ya untuk sertifikatnya baru bisa kami terbitkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa di-subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Selain rekaman webinar kolega, ada banyak sekali Bapak Ibu semuanya terkait dengan video pembelajaran terkait dengan K3 ya. Ada beberapa pertanyaan juga dari sosial media yang dijawab langsung oleh Kak Cik Deni ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa meluncur ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan jangan lupa klik tombol subscribe. Baik, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu semuanya di sini sudah ada Pak Deni ya. Silakan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, menarik ya. Dengan Pak Mustafa kita belajar bagaimana kita melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat dan instalasinya. Oke, misalkan Bapak Ibu semua punya SKP dan lisensi dan mau expired segera perpanjang ya. Karena Mediatama ada program memperpanjang SKP dan lisensi ya untuk teman-teman yang punya SKP ahli K3 listrik, SKP ahli K3 umum, dan lain sebagainya. Itu early bird hanya 1,5 juta aja dan promo 2 juta. Bedanya di mana? Kalau 1,5 juta itu sebelum ya diterima SKP dan lisensi. Tapi kalau 2 jutanya itu setelah SKP dan lisensi jadi. Jadi kita buat perbedaan 500.000. Tapi kalau lisensinya aja ya untuk levelnya petugas, teknisi perancah dan lain-lain itu early bird-nya 1,1 dan promonya 1,6 juta. Dan pastikan teman-teman semua harus mengupdate ini setiap 3 tahun sekali untuk SKP lisensi. Tapi lisensinya aja itu ada yang 3 tahun atau ada yang 5 tahun. Oke, kalau teman-teman tertarik di dunia K3, ada ahli K3 umum ya. Kita ahli K3 umumnya ini online Zoom ya, itu selama 13 hari ya. Ini nanti ada lagi di bulan Februari ya. Karena nanti kalau udah puasa, pelatihannya ditutup oleh Kemenaker selama sebulan. Ahli K3 BNSP juga pilihan buat teman-teman semua kalau misalkan pendidikannya ada yang SMA, SMK, yang BNSP itu ada yang namanya operator K3, ada yang petugas K3 gitu ya. Auditor SMK 3 diperlukan buat teman-teman semua, misalkan perusahaannya ya sedang mengimplementasikan SMK 3 dan mau sertifikasi SMK 3, atau teman-teman yang sudah AK3 umum pengen mengupdate lagi dirinya dan meningkatkan value di dalamnya, teman-teman ikut auditor SMK 3 untuk bisa bersaing di dunia kerja. Ahli K3 lingkungan kerja juga menjadi pilihan buat teman-teman semua yang sudah AK3U mau spesialis di bidang pengukuran lingkungan kerja. Nah, ini tempatnya di sini nih ya. Nanti dapat sertifikatnya dari HIMU ya, Hygiene Industri Muda dari BNSP, SKP lisensinya dari Kemenaker. Teknisi K3 listrik juga dibutuhkan buat perusahaan kontraktor ya, khususnya kontraktor di bidang kelistrikan. Ya, misalkan kerja sama PLN, para teknisi-teknisinya wajib punya certified namanya teknisi K3 listrik, dan ini diperbolehkan SMK tapi tidak untuk SMA. Ahli K3 listrik, kalau misalkan teman-teman pendidikannya D3, tapi khusus D3 teknik ya, non-teknik nggak bisa ikut ini. Nah, ini pelatihannya 18 hari, dan ini sangat dibutuhkan untuk tender-tender perusahaan kontraktor konstruksi. Pasti diminta ada nggak orang yang kompeten di bidang ahli K3 bidang listrik. Ahli K3 konstruksi juga dibutuhkan buat teman-teman semua yang kerja di sektor konstruksi ya. Nah, ini boleh pendidikan SMA ya, SMA, SMK boleh, dan ini pelatihannya 6 hari melalui Zoom. Supervisor perancah,
kalau teman-teman mengawasi perancah ya atau merencanakan perancah butuh ini. Tapi kalau kita memasang dan membongkar perancah, nah teknisi perancah yang menjadi pilihannya. Ini diperbolehkan SMA, SMK juga boleh ya. Petugas peran kebakaran kelas D, ini kompetensinya memadamkan api menggunakan fire blanket dan APAR. Nah, ini kalau teman-teman di perusahaannya ada tim tangkap darurat, nah ini dibutuhkan nih. Termasuk juga tim petugas P3K. Nah, ini sertifikatnya dari Kemenaker. Nah, lisensinya itu keluaran dari Disnaker, tapi diurus sendiri di internal perusahaannya masing-masing sesuai dengan domisilinya. TKBT dan TKPK, ini juga pilihan buat teman-teman yang tamatan SD ya. Nah, kalau yang tadi itu tamatan SMA semua, nah yang SD ini boleh TKBT 2 atau TKPK 1. Bedanya di mana? Kalau TKBT 2 itu bekerja di ketinggian, itu certified-nya masih menggunakan platform perancah. Tapi kalau TKPK itu udah menggunakan akses tali ya, seperti teman-teman yang kerja membersihkan cleaning service membersihkan kaca, terus pekerjaan tower BTS. Nah, ini butuh yang TKPK 1. Operator forklift ya, jadi teman-teman trainingnya nanti 2 hari online, 1 hari langsung belajar di Mediatama. Kita ada forklift ya sendiri, forklift sendiri, teman-teman bisa langsung ujian di sana nantinya ya. Punya SIO asli, bukan yang palsu dan nembak. K3 rumah sakit menjadi pilihan kalau perusahaan teman-teman adalah perusahaan rumah sakit atau klinik ya. Nah, ini silakan teman-teman ambil atau pilihannya paramedis K3 BNSP. Tergantung dari kebutuhan rumah sakit atau kliniknya karena nanti ada kebutuhan akreditasi rumah sakit. Teknisi ruang terbatas atau confined space. Nah, ini juga teman-teman harus punya sertifikat kompetensinya nih, teman-teman semua ya. Untuk teknisinya yang masuk ke dalam ruang terbatas. Termasuk juga teman-teman kalau misalkan mau kerja di operator atau pengawas K3 Migas, operator levelnya SMA, pengawas levelnya D3. Silakan teman-teman bisa training online, nanti uji kompetensinya juga online. Insiden investigasi atau investigasi insiden. Nah, ini juga trainingnya 4 hari ya teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman pengen ada pembeda dengan yang lain, nah ini juga jadi pilihan nih. Tapi kalau bisa diusahakan sudah training K3 dulu supaya nyambung nih. Oke, ini adalah training kit yang teman-teman akan terima. Misalkan teman-teman training di Mediatama, ada tas, buku agenda, lencana, imani, kemeja, dan lain-lain. Tergantung dengan jenis pelatihannya apa. Silakan, Pak Arif, lanjutin. Oke, nah kalau Bapak Ibu semuanya ketinggalan untuk mengikuti webinar di Sabtu sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Bisa langsung kunjungi websitenya midlea.co.id. Ini adalah salah satu platform digitalnya Mediatama, yaitu e-course ya. Nah, di dalam e-course ini ada banyak sekali video-video K3, termasuk untuk pembelajaran atau webinar di kolega sebelumnya. Jadi kalau misalkan webinar sebelumnya Bapak Ibu ketinggalan tapi pengen dapat sertifikat, nah silahkan bisa langsung kunjungi midlea.co.id. Tapi kalau hanya sekedar ingin mereview saja, Bapak Ibu juga bisa sih. Ya, nanti bisa langsung ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni gitu ya. Pilihannya ada 2. Nah, kelebihan lainnya adalah Bapak Ibu juga bisa mendownload materi nih ya yang ada di websitenya Midlea. Nanti Bapak Ibu tinggal daftar saja akunnya dan nanti langsung klik menu kursus, lalu ada menu atau silakan nanti pilih ya, pilih e-course-nya, nanti Bapak Ibu bisa langsung download modulnya ya. Selain ada videonya, kemudian bisa dapat modul dan juga sertifikat gitu ya. Kalau di aplikasi Mika kan Bapak Ibu semuanya hanya bisa akses. Nah, kalau ingin mendownload modulnya berupa PDF, Bapak Ibu bisa langsung ke dalam websitenya Mediatama Learning Academy atau Midlea. Kemudian buat Bapak Ibu semuanya yang lagi mencari pekerjaan ya atau ingin switch karir nih dari yang tadinya bukan K3 masuk ingin menjadi K3 gitu ya. Nah, silakan bisa langsung buka websitenya mediatama.co.id. Di sini akan ada menu karir ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan di kategori populer. Nah, Bapak Ibu silakan diklik, otomatis nanti akan ada lowongan yang nanti Bapak Ibu bisa langsung lamar saja menggunakan CV. Saya belum punya CV gimana? Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu.
Kalau bingung desainnya, Bapak Ibu langsung buka aplikasi Mika Pro atau Mika Super App K3. Di sini ada menu buat CV online. Nah, silakan nanti bisa diklik ya, lalu isi biodatanya dan pilih template-nya. Dan ini gratis Bapak Ibu. Silakan bisa di-download juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk mengisi biodata dan memilih template-nya ya. Bisa buat lebih dari satu, nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat desain mana yang sudah Bapak Ibu buat, tinggal klik menu akun, lalu history CV, seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih di sini ya, nanti ada banyak kalau misalkan Bapak Ibu memilih atau membuat CV-nya lebih dari satu. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemnaker RI, BNSP, ataupun in-house training, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di dalam layar ini, atau Bapak Ibu juga bisa WA tim sales kami ya, ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Mbak Amanda. Pastikan juga teman-teman sudah follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama atau Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jangan lupa untuk follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor, boleh silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan tentunya produk-produknya produk K3 ya, seperti APAR, kotak P3K, APD, dan lain-lain. Ataupun juga Bapak Ibu yang saat ini sekarang menjadi instruktur ya, atau menjadi trainer, Bapak Ibu diperkenankan untuk bisa bergabung ya di webinar kolega. Kalau ingin menjadi pembicara di webinar kolega Mediatama setiap Sabtu, kami membuka kesempatan untuk bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2025. Silakan bisa screenshot nomor handphone saya, nanti bisa langsung chat saja terkait dengan penjadwalannya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, absensi akan saya berikan di kolom chat sesaat lagi, dan ini sudah makin banyak Pak Mustafa dan Pak Deni terkait dengan pertanyaannya. Silakan Pak Deni dan juga Pak Mustafa. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, menarik ya. Ini sudah ada 23 pertanyaan. Oke, kita coba bahas satu persatu, tapi pertanyaannya akan saya pilih yang sesuai saja dengan topik kita siang ini. Pertanyaan dari Pak Wahyuda. Nah, Pak Wahyuda ini juga instruktur sebenarnya, tapi pengen memastikan aja nih Pak Mustafa. Kalau kita uji riksa dan perizinan genset, ya, misalkan 1000 kVA, apakah itu dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam ini PJK 3, ya, atau melalui SDM? Nah, silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Denny. Izin menjawab Pak ya. Sudah. Iya Pak Denny, saya juga satu grup sama beliau di beberapa grup K3 ya. Jadi aturan ini masih rancu Pak Wahyu ya. Jujur saya sebagai eh, pelaku ya, pelaku dalam arti kita juga ada BJK 3 Riksa Uji. Itu kalau ada yang beberapa perusahaan mintanya Kemenaker Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau sesuai dengan aturan sudah di bawah Kementerian ESDM di Dirjen KPTK, KPTK ya, kalau nggak salah itu. Oh, iya. Jadi contohnya gini, persyaratan ini juga ada beberapa yang masih tumpang tindih terkait pengurusan izin ini harusnya jadi masih tumpang tindih. Dan semoga dengan kedepannya dengan adanya kementerian yang baru bisa diakomodir. Tetapi beberapa masih pakai Kemenaker Pak. Jadi Kemenaker juga masih ikut, mohon maaf, masih dinas itu ikut KW-KW. Jadi harusnya udah ranahnya PSDM, tetapi di persyaratan perundang-undangan. Jadi ada yang contohnya double lah. Jadi kalau kita ngomong peralatan-peralatan ini kan juga double ya, bisa ujinya. Ada yang pakai Kemenaker sesuai dengan Permenaker 2020, ada yang pakai aturan dari Kementerian SDM nomor 38 tahun 2017 terkait uji riksa. Jadi contohnya saat ini pun kami di persyaratan, kalau di kontrak kami juga sudah clear. Ini juga lagi ngerjain proyek yang salah satunya adalah K3S, jadi kontraktor migas. Ini apa namanya? Mereka mempersyaratkan bahwasanya harus sertifikat dari
migas untuk unit. Tetapi untuk personil ini boleh BNSP under LSP atau dari BPSDM migas cepu. Yang sama-sama antara LSP dan BPSDM migas cepu terlisensi BNSP. Kadang ada beberapa perusahaan, oh kalau pakaikan yang gas BNSP, boleh lah. Ada Pak Yuda, tapi harus pakai SDM. Bahkan ada yang ditulis secara jelas di sana, menyebutkan harus BPSDM gitu. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau beberapa case yang saya temui, ya hasil pemeriksaannya jadi dari checklistnya sama, karena SKKN-nya sama, tetapi yang dipakai karena dia contoh event ada beberapa kontraktor certificate company. Jadi kalau di Buket itu kan ada certificate company. Ada yang pakai, mohon maaf, dengan lokal Indonesia dia pakai sama-sama di bawah Kementerian ESDM. Dia pakai punyanya Kepnaker. Satunya juga pakai yang Dirjen Minerba, yang energi terbarukan. Seperti itu, Pak Wahida. Mungkin itu jawaban saya, Pak Denny. Terima kasih. Oke, jadi masih ada keraguan dengan Pak Mustafa ya. Oke, saya Iya, cuma Pak. menambahi dari sudut pandang saya sebagai Iya. auditor senior SMK 3. Benar kata Pak Mustafa ya. Jadi ada tumpang tindih ya. Nah, kalau kalau saya dari sudut pandang auditor, kalau Kemenaker itu melihat walaupun yang diperiksanya sama ya, Pak ya, checklistnya sama, ininya sama. Mungkin dari Kemenaker itu karena ada regulasinya Permenaker nomor 38 tahun 2016 mengenai pesawat tenaga produksi, salah satunya itu Tenaga ada, produksi. ya, salah satunya itu ada genset ya. Di dalam pesawat tenaga produksi ya itu kalau saya Pak ya dari auditor senior itu masih akan meminta Pak ya karena dari Iya, sisi kelayakan ya. Nah kalau dari SDM itu kan yang menguji riksanya kalau nggak salah PJIT ya Pak ya. Perusahaan PJIT. jasa inspeksi teknik. Kalau di Kemenaker namanya PJK3 ya perusahaan jasa K3 ya keselamatan kesehatan kerja Ya. yang dibuktikan dengan SKP. Nah, kalau dari SDM, kalau dari sudut pandang saya sebagai auditor itu terkait dengan laik fungsi ya, kelaikan, laik fungsi untuk si genset. Nah, kalau yang dari Kemenaker kelayakan ya, memenuhi persyaratan K3. Terus gimana? Nah, inilah kalau di Indonesia ya memang laik dan layak kita harus penuhi semua. Gimana supaya efisien? Nah, saran saya carilah PJK3 dan PJIT yang memiliki dua izin tersebut. Jadi sekali nguji terpenuhi untuk ke Kemenaker, terpenuhi untuk ke ESDM. Itu Pak tambahan dari saya ya, supaya teman-teman nggak bingung juga nih yang mendengarkannya. Jadi nggak ngambang gitu ya. Jadi ada dari dua sudut pandang ya. Karena di audit SMK 3 kalau dari SDM nggak diterima Pak ya. Iya, Karena memang. harus dari eh, Ada. memenuhi persyaratan K3 itu dari pengawas ketenagakerjaan setempat. Oke, kita lanjut lagi. Menarik nih. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Gusti Prandana. Untuk periode riksa uji dalam suatu perusahaan berapa lama, Pak? Nah, ini juga Pak Mustafa boleh disampaikan juga ada pemeriksaan, ada pengujian. Nah, itu kan berbeda-beda kan ya pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan berapa lama, pengujian berapa lama, dan alat atau alat-alatnya kayak gimana. Nah, mungkin seperti itu. Silakan Pak Mustafa. Ya, baik, Pak Denny, terima kasih. Sebenarnya ini sudah clear ya Pak, pemeriksaan dan pengujian itu kan annual. Jadi kalau baik dari Kemenaker maupun dari apa namanya PSDM itu sebenarnya sama sih Pak, 1 tahun sekali ya. Sekarang sudah semuanya 1 tahun sekali. Itu kan annual, dan referensi yang kita pakai juga dari manual booknya dari pabrikan ya Pak. Itu yang harus kita lakukan, bahwasanya ya kalau
tadi juga saya baca di kolom Q&A ada yang tanya kalau Kemenaker 3 tahun. Sebenarnya enggak 3 tahun sama 1 tahun ya Pak, tapi lebih ke arah annualnya. Bapak meriksa annual itu sesuai dengan peraturan. Kalau yang kita pakai di Permenaker kan 8 2020. Kalau yang tadi apa namanya yang di ESDM nomor 73 ya 753 di tahun 2017 itu kan 1 tahun. Jadi kalau bagaimana kalau pemeriksaannya? Kalau menurut saya adalah 1 tahun. Kenapa? In case unit Bapak ini dipakai terus-menerus, ya bisa jadi itu lebih bagus, lebih safe-nya seperti itu. Selain memastikan. Kalau yang sudah saya temukan 1 tahun sekali Pak Den. Jadi aturannya di perusahaan mengikuti itu sih. Kalau yang selama ini saya penuhi. Karena kalau yang punya Kemenaker juga untuk instalasi dan PTP juga 1 tahun sekali ada pemeriksaan dan pengujian seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Dit. Oke, Pak Gusti, nanti silakan dibaca kembali regulasinya disesuaikan dengan alatnya ya. Apakah itu alat angkat-angkut, apakah itu alat tenaga produksi, ya kan? Apakah alat yang lain ya? Karena itu berbeda itu. Tapi pada dasarnya rata-rata itu 1 tahun ya. Oke, lanjut, Pak Hendrik Arianto. Bagaimana prosedur mekanisme pada saat Oke, ini saya skip dulu karena nggak sesuai. Bagaimana? Oke, Pak Asep. Bagaimana cara memeriksa keaslian? Ya, nah ini juga nih keaslian suket atau silo uji riksa dari pesawat angkat pesawat angkut. Karena banyak sekali suket atau hasil uji riksa itu yang nembak ya dan tanpa ada uji riksa lagi ya dan banyak juga yang palsu. Nah, karena sekarang ini kan belum ada sistem kayak untuk sertifikat Kemenaker kan ada QR code-nya, tapi untuk uji K3. sorry. Di Kemenaker kan ada teman K3 ya untuk nge-scan QR code-nya. Nah, untuk yang uji riksanya belum ada. Nah, caranya gimana? Tips-tipsnya melihat hasil uji riksa itu atau silo itu asli atau palsu tuh, Pak. Silakan, Pak Mustafa. Iya, baik. Terima kasih Pak Dit. Kalau silo atau hasil periksa uji ini hasil palsu, yang pertama kesesuaian dokumen teknisnya Pak. Kesesuaian dokumen teknisnya. Ya, ini tidak dipungkiri memang yang Bapak sampaikan tanpa dilakukan periksa uji ulang. Ya, saya open saja, enggak apa-apa. Mungkin nanti Pak Bende kalau ketemu teman-teman dari Dirjen biar beliau yang menyampaikan. Ada istilahnya teman-teman dari sebenarnya tidak semuanya ya. Mohon maaf tidak semuanya, tetapi banyak yang lebih bagus daripada yang tidak sesuai. Jadi pemeriksaannya kan ada lampiran foto ya Pak. Jadi kalau sudah dipastikan antara nameplate di unit dengan keterangannya sesuai, ada nomor serial number itu sesuai, berarti kan memang itu SLO atau silonya dari unit tersebut. Kalau Bapak lihat asli atau tidaknya kan bisa dicek juga di stempelnya masih basah atau tidak. Pasti kok stempelnya basah. Ya, biasanya juga ada yang perpanjangan tulisan tangan kan, tulisan tangan, terus nanti baru dilampirkan. Karena biasanya yang melakukan pemeriksaan tetap PJK 3 Pak, laporannya. Jadi itu disesuaikan. Jadi saya sendiri di PJK 3 juga ada laporannya. Jadi di sana saya tanda tangan, nanti di sebelahnya dari Dinas Tenaga Kerja Pak yang mengaksakan bahwasannya sudah dilakukan pemeriksaan ulang. Seperti itu sih Pak Denny. Kalau sistemnya ya mungkin tidak sama dengan sertifikat personel ya yang kita bisa tracking baik secara di BNSP maupun di Kemenaker kan sudah bisa kita tracking masing-masing. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Lanjut. Pak Asep, jadi gitu ya Pak Asep ya. Jadi kalau mau memastikan itu asli atau tidak, seperti kata Pak Mustafa tadi, pertama cek laporannya. Ya, jadi di laporan itu ada spesifikasi deskripsi dari alat yang akan kita periksa tadi. Bener nggak ini? Ya antara yang ada di lapangan dengan yang ada di dokumen. Ya, yang kedua kata Pak Mustafa tadi, cek foto-foto pada saat pemeriksaan dan pengujian. Ya, kalau nggak ada foto-foto, ya, nah berarti itu palsu tuh, ya.
lebih bagus lagi kalau foto-foto pada saat pemeriksaan pengujian itu ada timestamp-nya. Ya, ada kitanya juga pada saat mengawasi. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, kata Pak Mustafa tadi, cek siapa yang mengujinya. Nah, kalau urusan untuk pemeriksaan pengujian, ya itu ada dua pilihan. Ya, bisa melalui PJ K3 uji riksa atau bisa ke Balai K3. Balai K3 ini dalam hal penguji K3 ya, atau disebut dengan Balai Hiperkes kalau di Jakarta ini. Itu juga boleh. Jadi, teman-teman cek dulu kalau dari Balai K3 oke lah. Tapi kalau dari PJ K3, cek di teman K3, ini PJ K3-nya terdaftar nggak? Sesuai nggak dengan bidang yang dia uji riksakan. Ya, jangan sampai dia dapat izin uji riksa bidang A, ya misalkan dia bidang angkat angkut, ternyata dia uji riksa untuk pesawat tenaga produksi. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang terakhir kalau saya boleh saran, tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan pengujian, cek SKP-nya. Ya, SKP-nya sesuai nggak dengan bidangnya dan masa berlakunya serta PT-nya sesuai nggak dengan PT-nya. Masa berlakunya juga cek ya terdaftar nggak di teman K3. Nah, ada 4 cara itu buat memastikan hasil dari uji riksa ini benar atau nembak ya. Oke. Atau palsu gitu ya Pak Asep Durrahman ya. Lanjut lagi terkait dengan ini dia. Ada pertanyaan juga nih yang masuk ke ini saya, Pak Mustafa, terkait dengan hasil uji riksa ini ya. Seperti forklift atau eksavator yang bersifat mobile ya, misalkan dari Jakarta pindah ke Tangerang, terus pindah ke Bekasi, itu kan sifatnya mobile. Nah, ini pemeriksaan pengujiannya berapa kali, Pak? Ya kan, karena kalau masing-masing daerah kan punya peraturan sendiri gitu. Silakan, Pak Mustafa. Hmm. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya, KLA Exa ataupun forklift. Kalau yang selama ini sudah saya implementasikan adalah ya tetap Pak. Silonya kan umurnya katakanlah 1 tahun, 1 tahun dan nanti dilakukan 1 tahun berikutnya. Selama itu masih aktif, kita memberikan pemberitahuan. Jadi hanya istilahnya endorse bahwasanya di sesuai dengan otoda ya otonomi daerahnya di Disnaker setempat melakukan endorse. Jadi di kopiannya kita copy, di sertifikatnya itu nanti di endorse di stem basah. Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau dari Jakarta ada silo, kita bawa ke Jawa Timur, kita endorsekan di Jawa Timur. Karena saat ini kan peraturannya semuanya terfokus di provinsi, setiap provinsi untuk melakukan endorse atau stemnya kan dari provinsi, bukan per kabupaten lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau dari Jakarta ke Bekasi, antara Jakarta dan Jawa Barat, ya endorse-nya nanti di Jawa Barat. Seperti itu. Oke, jadi tidak perlu melakukan uji riksa ulang ya, seperti yang ditanyakan oleh Pak Dita Sutanto. Jadi cukup di-endorse saja hasil dari pemeriksaan ujian. Misalkan kita dari Jakarta, kita mau ke Bekasi, berarti kita bawa hasil uji riksa dari Jakarta tadi, lalu kita laporkan ke Disnaker untuk di-endorse saja, untuk di-stempel gitu ya Pak Mustafa ya? Iya Pak. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman semua ya, untuk alat-alat yang bersifat mobilisasi atau mobile ya. Tapi apakah ini juga sama dengan crane? Nah, ini juga ada yang bertanya mengenai crane ya. Apakah perlakuan overhead crane ya, mana tadi pertanyaannya? Overhead crane, terus mobile crane, tower crane, itu sama nggak dengan perlakuan untuk yang bersifat mobile seperti forklift atau eksavator tadi, Pak? Apakah harus benar-benar diuji riksa lagi atau hanya endorse saja gitu loh? Silakan Pak Mustafa. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Kalau ekskavator, terus keren mobile dan forklift ini cukup di-endorse Pak Denny. Tetapi in case tower crane, kalaupun hoist crane tadi ada yang tanya hoist crane, ini kan ada perpindahan ya Pak, perpindahan dan dipindah. Jadi kalau ataupun roller crane ini harus diriksa uji ulang. Kenapa? Karena ada proses dismantle dan assembling. Jadi bagaimana rekan-rekan memastikan safety device-nya ini berfungsi dengan baik kalau sudah mau berangkat dipredelin dulu nyampe lokasi dipasang. Kalau tower crane kan harus dipredelin dulu, harus di dismantle. Roller crane pun juga harus di dismantle. Apalagi rekan-rekan nyampaikan ada hoist crane atau overhead crane. Kalau overhead crane kan hanya di bangunan, dia sebenarnya hanya fix.
di satu bangunan dan tidak bisa dipindah-pindah. Kalaupun dipindah ya berarti otomatis nanti di sana ada proses dismantle dan assembling. Selama ada proses dismantle dan assembling, maka wajib dilakukan periksa uji ulang. Ya siapa, biarpun punya silo, nah nanti fungsinya silonya ya tadi di endorse, tapi harus ada lampiran periksa uji ulang. Kan satu beda provinsi dalam satu tempat, katakanlah saya ngomong dari Bekasi ke Bekasi, dari titik A ke titik B, karena proyeknya panjang, kerjaannya tol, nggak satu titik ya, move-nya mungkin agak jauh, karena itu dia harus di dismantle, ya harus dilakukan periksa uji lagi. Nah, bagaimana dengan memastikan periksa ujinya ini? Ada yang teman dari pegawai pengawas ini memberikan ke PJK 3. Jadi memang PJK 3 yang melakukan, beliau yang endorse. Jadi ada laporan dari PJK 3, lalu nanti di-endorsekan ke Disna atau Menakta. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Jadi khusus untuk alat-alat yang reassembling dan redismantle. Oke, gitu ya Pak Sugeng Cahyono ya. Walaupun dia di satu titik atau satu area, kalau dia udah disampling, assembling lagi, diinstal lagi, ya itu harus diuji riksa ulang ya. Karena apa? Secara logika, misalkan kita pasang nih tower crane sini pindah ke sini, itu ada pembongkaran lagi, terus kita harus menanamkan lagi yang namanya pondasi dan tanah. Itu masing-masing tanah itu ada kohesi ya, gesekan tanah untuk menahan si beban tadi, dan itu berbeda kohesi tanahnya ya, gesekan antar tanah. Jadi itu benar-benar harus diuji riksa walaupun sama-sama di satu daerah, walaupun sama-sama di DKI. Kalau udah pindah, nah itu wajib diuji riksa ulang. Itu khusus untuk tower crane ya. Oke, lanjut berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ini menarik juga nih, terkait dengan kalau misalkan alat tersebut baru beli ya. Nah, ini forklift yang baru beli dari pabrik ya, itu proses untuk pengajuan pertama kali pemeriksaan pengujiannya apakah harus pengesahan gambar dan lain-lain? Silakan Pak Mustafa. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Nah, untuk semua riksa uji memang harus ada pengesahan gambar tekniknya, Pak. Jadi kalau Bapak-Bapak rekan-rekan tidak ada gambar teknisnya, kami dari PJK 3 pun juga akan kesusahan untuk memberikan justifikasi ya, memberikan pendapat bahwasanya gambar ini sesuai atau tidak. Bagaimana? Karena itu hal teknis. Contoh overhead crane, nggak usah ribet-ribet overhead crane. Saya beberapa kali kemarin itu kita ada air duct, ada bejana tekan. Barangnya impor dari China, gambar teknisnya tidak jelas, maka dari pihak Kemenaker juga tidak mau. Akhirnya karena ini sama-sama dari mohon maaf karena BUMN, kita akhirnya mengkorbankan satu unit karena ada beberapa unit bejana tekan untuk air duct. Kita korbankan satu unit, kita kita cek lagi gambarnya, spesifik materialnya kita tes, jadi kita gambar ulang. Itu baru bisa untuk keseluruhan yang air ductingnya ya, bejana tekan ductingnya. Jadi memang harus ada gambar teknik. Kalau tidak ada gambar tekniknya, tidak bisa. Seperti itu. Terima kasih, Pak Din. Oke, jadi gitu ya Pak Muhaimin Amal ataupun teman-teman semua yang baru beli alat ya, pastikan alat-alat tersebut atau instalasi peralatan ya, itu pada saat dari vendornya mintakan ada gambar teknik atau gambar kerja atau gambar instalasinya untuk dilakukan uji riksa terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau kita dapat vendor langsung satu paket dengan uji riksanya, tapi biasanya agak mahal. Oke, gitu ya Pak Syah Muhaimin Amal ya. Lanjut lagi. Oke, saya pilih lagi pertanyaan yang paling sesuai. Oke, ini dia. Pak Reno Dharma. Nah, ini juga harus diluruskan lagi nih, Pak Mustafa. Izin bertanya, Pak, untuk riksa uji peralatan di area perusahaan seperti PAA, PTP, PUBT, bisa nggak memakai jasa pemeriksaan dari pemerintah setempat, pengawas spesialis dari Disnaker Provinsi,
tanpa harus bekerja sama dengan pihak P2K3 katanya. Maksudnya itu PJK3 kali ya. PJK3 yang sama-sama kita tahu membutuhkan biaya yang besar untuk riksa uji tersebut. Ya, oke, silakan Pak Mustafa. Dari Pak Mustafa dulu deh. Nanti dari sudut pandang saya Ya, sebagai silakan Pak. baik, terima kasih. Kalau gini ya, ini sama dengan tadi yang ditanyakan dengan salah satu rekan bahwasanya keaslian SLO. Jadi ya memang ada beberapa pegawai pengawas di daerah yang membantu proses seperti itu. Tetapi tetap menggunakan PJK 3, ya tetap menggunakan PJK 3. Mostly kami di PJK 3 pun juga terkadang mendapatkan endorse dari uh, pegawai pengawas. Jadi teman-teman pegawai pengawas ini memberikan rekomendasi ke PJK 3 kita seperti itu. Ya, so far karena kedekatan dalam arti karena kenal, jadi tahu kualitas kami direkomendasikan. Jadi kalau secara langsung ya sebenarnya itu tidak bisa. Jadi kalau bagaimana memastikan, kadang juga ada yang hanya tiba datang dapat stempel dan tanda tangan. Itu ya saya sampaikan itu tidak bisa. Ya kalau kita mau ngomong terkait cost, ya Anda kalau kena auditor kayak Pak Denny mungkin juga bakalan urusannya lebih panjang gitu ya. Dan nanti auditornya eh, benar-benar senior dan memahami hal-hal tersebut, saya rasa urusannya juga panjang. In case terjadi sesuatu, Bapak ditanya seperti yang tadi disampaikan Pak Denny, seorang PJK 3 itu pasti punya tenaga ahli yang melakukan. Kalau di case ada satu case, ternyata yang mereka tidak punya SKP, ya, atau SKP-nya tidak sesuai, ini juga akan berujung fatal. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Wah, menarik ya. Nah, jadi gini teman-teman semua ya, sekedar tambahan informasi bahwasannya sejak tahun 2020 dan baru diimplementasikan itu sekitar tahun 2023, 2223, Kemenaker itu sudah membagi dua ya teman-teman semua ya. Ada yang namanya pengawas, ada yang namanya penguji. Kalau selama ini pengawas sekaligus jadi penguji. Ya, misalkan dia punya ahli K3 spesialis tuh di Disnaker A misalkan. Disnaker A, dia melakukan pengujian, dia melakukan pengawasan. Nah, itu nggak boleh lagi. Ya, sejak keluar regulasi terbaru, Kemenaker menetapkan pengawas dan penguji itu harus orang yang berbeda. Jadi di Disnaker sekarang, ya teman-teman, kalau mau direct ke Disnaker, tanya dulu, ada nggak penguji bidang yang mau kita uji? Ya, pengujinya ini nanti ditentuin siapa pengujinya. Jadi penguji ini yang menguji, hasil dari uji riksanya tadi diserahkan ke pengawas. Pengawas inilah yang akan mengeluarkan namanya BAP hasil pemeriksaan dan pengujian berupa suket, surat keterangan memenuhi persyaratan K3. Nah, kalau misalkan di Disnaker tersebut tidak ada pengujinya, ya itu melalui PJK 3 seperti yang Pak Mustafa sampaikan tadi. Jadi, kita memilih PJK 3 yang memang sesuai dengan bidangnya. Ya, dengan bidang yang apa yang akan kita uji. Ya, benar kata Pak Mustafa tadi terkait dengan biaya, ya masing-masing PJK 3, masing-masing daerah itu memiliki harga yang bervariasi ya, tergantung kitanya. Ya, kalau mau cari yang efisien ya banding-bandingin aja. Kalau direct ke Disnaker seperti apa, kalau ke PJK 3 seperti apa. Tapi perlu diingat ya, kalau direct langsung ke Disnaker tidak ada penguji K3-nya, kita nggak bisa ya. Jadi nggak boleh lagi pengawas spesialis langsung uji riksa tuh nggak boleh. Ya, yang kedua, kalau langsung direct ke Disnaker tidak ada faktur pajak. Ya, makanya kadang beberapa perusahaan itu mengeluh bagian keuangannya terkait dengan faktur pajak. Jadi nggak ada. Tapi kalau di PJK 3, ya, ketika kita memilih, pastikan dengan sesuai bidangnya, SKP-nya sesuai, tenaga ahlinya sesuai, dan mintakan juga faktur pajaknya kalau ada. Ya, nah itu tergantung dari kebutuhan perusahaannya masing-masing. Itu tambahan dari saya ya, Pak Mustafa ya, untuk dari sudut pandang user ya. Oke, lanjut Terima lagi, kasih. Pak. Selanjutnya, wah ini
Pak Putra Ramadan, nanti silakan dibuka ya untuk PTP, PAA itu ada Permenaker 8 2020 sama 38 2016 itu terjawab semua pertanyaan Bapak ya, Pak Putra Ramadan. Oke, mengenai, nah ini dia, Malva. Oke, Malva ini agak menarik nih. Mengenai, sebentar ini siapa ya? Mengenai silo alat berat, apakah untuk pemeriksaan pengujian yang kedua dikeluarkan oleh PJK 3 yang ditunjuk oleh Disnaker setempat saja? Apakah pemeriksaan ini tidak dikeluarkan oleh Disnaker setempat seperti pemeriksaan pertama? Karena beberapa saya temuin di lapangan, dokumen silo PA hanya dikeluarkan oleh pihak PJK 3 saja. Nah, ini juga harus diluruskan kembali nih Pak Mustafa ya. Silakan Pak. Dari Pak Malva. Ya, baik. Terima kasih, Pak Deli. Jadi kalau pemeriksaan kedua, umumnya bukan dari PJK 3, Pak. Ada form yang digunakan, itu kan ada buku hitam, nih. Buku hitam. Kalau dulu buku merah ya, kalau boiler buku merah, kalau ekskavator, train itu buku hitam. Nah, di buku hitam ini, nanti biasanya ada lampiran lagi, Pak. Ada lampiran di belakangnya, pemeriksaan annualnya, memang dari PJK 3 yang berbeda, ya, yang melakukan itu. Nanti di sampingnya tadi Pak, ada endorse dari Disnaker setempat, khususnya di Disnaker provinsi kalau saat ini. Seperti tadi yang disampaikan Pak Denny, ada pegawai pengawas, ada pegawai penguji. Jadi kalau pegawai pengawas biasanya dibagi per residensial, jadi residensialnya nanti ada beberapa orang, lalu yang pegawai pengujinya itu beda lagi. Seperti itu. Jadi Anda, kalau Bapak terima hanya PJK 3 saja, ya saya sarankan untuk dikembalikan saja. Minta yang di-endorse oleh. Oke, menarik ya teman-teman semua ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Dari Pak Fajar. Jika di suatu perusahaan memiliki HSI spesialis, ya sebut saja kita ahli K3 pesawat pesawat angkut, ya. Dalam hal ini untuk melakukan uji riksa, apakah hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli K3 spesialis ini yang sudah sesuai aturan, peraturan, dapat diakui nggak kelayakannya? Dan berlaku nggak laporannya? Kalau nggak berlaku katanya, sia-sia aja dong perusahaan itu memiliki ahli K3 spesialis untuk digunakan dalam hal pemeriksaan pengujian. Nah, ini menarik nih. Silakan Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya, ini Pak Fajar ya. Itu bukan percuma Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak apalagi di dunia proyek konstruksi seperti saya, itu ada persyaratan Pak, bahwasanya kita yang melakukan inspeksi itu harus punya sertifikat, baik itu PAA, ahli K3 listrik, ataupun ahli convert space, ataupun ahli pengujian gas, itu harus punya sertifikat. Jadi kalau laporannya ya tidak diterima, dalam arti udah Pak cukup ini, Bapak nanti ini ada namanya konflik of interest. Ya, kenapa saya sampaikan adalah konflik of interest? Bapak yang punya alat, Bapak yang uji, oh aman Pak, ya pastikan aman. Karena apa? Karena ada intervensi. Kalau nggak ngamankan saya dipecat. Kalau nggak ngamankan, ya bablas ini. Seperti itu Pak. Jadi kenapa kok tidak diberikan pengesahan, tidak di itu, karena ya tadi dianggapnya adalah konflik of interest. Kalau perusahaan A punya ahli PAA, ya hanya boleh memastikan kesesuaian. Kan tugasnya Bapak sebagai wakil dari Dinas Tenaga Kerja, kepanjangan tangan. Ada SKP-nya. Ada adalah pegawai kepanjangan pegawai pengawas. Jadi Anda adalah pengawas yang di perusahaan, ditunjuk oleh kementerian. Jadi beda konteks ya, beda konteks. Kecuali contoh saya nih, saya punya PAA, saya bekerja di PJK 3. Case dari PJK 3 saya dikontrak salah satu perusahaan untuk jadi tenaga ahli. Hanya untuk memastikan, mengendorse, mereview pemeriksaan yang dilakukan oleh di perusahaan dan dari perusahaan PJK. Saya open saja bahwa saya pernah dikontrak satu
perusahaan multi internasional yang kapan hari jadi punya proyek gede, itu lewat PJK 3, Pak. Jadi saya adalah orang PJK 3, kayak bajunya perusahaan itu. Jadi hanya untuk mengendorse, saya hanya mengendorse Parak dan yang melakukan pemeriksaan ya pegawai pengawas dan PJK 3 yang lain. Ini biar untuk menjaga di adanya conflict of interest, ada kepentingan pihak. Loh, perusahaannya itu punya lagi, dia punya orang lagi yang sudah spesialis, khususnya PAA ini, sudah spesialis PAA, ternyata harus mengontrak saya untuk memastikan double check. Kalau dia ngomong budgetnya ya lebih gede lagi, seperti itu. Coba Denny. Oke, ngomong-ngomong soal independen, saya juga nambahin ya, ahli K3 spesialis juga tidak boleh menjadi auditor eksternal SMK 3, gitu ya. Jadi, apa yang jangan sampai apa yang dia uji, diperiksa juga dia sebagai auditor. Nah, itu juga kalau dari sisi SMK 3. Nah, kalau dari sisi fungsinya si ahli K3 spesialis tadi, teman-teman bisa baca di Permenaker 0292 ya, terkait dengan kewajiban dan kewenangan ahli K3. Jadi ahli K3 itu ahli K3 spesialis itu bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan pengujian aja. Banyak di sana teman-teman, silakan nanti dibaca ya. Salah satunya adalah memastikan tempat kerja itu aman, selamat, sehat, melakukan perencanaan, inspeksi dan lain sebagainya. Oke ya, lanjut lagi. Dari Linggar Contoh dari saya Pak Denny. Ya, ya, jadi boleh. gini, teman-teman biar juga punya pemahaman dan sudut pandang. Kami di BNSP, saya juga asesor. Kalau di training itu saya sudah memberikan sebagai trainer, contohnya saat ini, saya tidak boleh lagi nguji. Jadi saya juga tidak boleh ngasesmen, karena saya yang berikan training. Gitu. Jadi memang kita punya aturan seperti itu. Jadi kalau teman saya yang memberikan training, saya yang asesmen, atau sebaliknya, saya yang memberikan training, teman saya yang melakukan asesmen. Jadi itu ya, clear ya, seperti yang disampaikan Pak Dev. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ada aturan masing-masing. Kalau teman-teman uji kompetensi, kata Pak Mustafa tadi, melakukan uji kompetensi tidak boleh orang yang melakukan atau yang memberikan binteknya. Ya, harus orang yang berbeda supaya ada independen ya. Oke, lanjut lagi dari Linggar Ismara. Nah, ini juga menarik nih. Izin bertanya, untuk periksa uji Kemenaker secara peraturan apakah berlaku di seluruh Indonesia? Ya, apakah PJK 3 selalu harus mendapatkan rekomendasi dari Disnaker setempat? Ya, karena katanya nih, kasus di lapangan, Disnaker itu suka mengarah-arahkan, merekomendasikan harus PJK 3A, harus PJK 3B gitu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tuh merasa kayak terintimidasi karena diarahin harus pakai PJK 3 ini gitu loh. Nah, menurut Pak Mustafa seperti apa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Ya, itu kan sebenarnya nggak ada aturan baku ya Bapak, rekan-rekan sekalian. Tidak ada aturan baku, Bapak harus pakai PJK 3 A, B, C, D. Tetapi ya mohon maaf sebelumnya. Masa iya sih? Ya, Bapak katakanlah gini, Bapak di Jakarta ada media taman, harus pakai training dan sebagainya, harus pakai PJK 3 dari Jawa Timur. Kan ya, itu nggak mungkin gitu. Berarti eh, tadi cost-nya juga nggak kan selisih jauh lah. Saya kasih contoh seperti itu. Jadi kenapa setiap daerah bisa? Ya, tidak menutup kemungkinan. Kalau memang di daerah tersebut ada, ya tidak menutup kemungkinan pakainya itu. Ya, Bapak contoh gini, eh, Pak Denny juga mungkin nanti bisa nambahin. Pak Denny ini juga sampai ke Sulawesi sana. Kenapa? Karena di Sulawesi tidak ada lembaga auditor yang mungkin independennya dipertanyakan gitu. Kalaupun ada, secara kualitas dan grade-nya mungkin beda, ya kan Pak Denny. Jadi bisa jadi juga Pak Denny akan melakukan audit pakai BJK 3. Jadi media sama juga kepakai juga di Sulawesi, pakai di Jawa Timur. Karena tadi yang disampaikan Pak Denny bahwasanya PJK 3-nya punya izin tertentu sesuai dengan bidangnya. Kalau Anda direkomendasikan Pak harus pakai ini,
bisa dicek saja di teman K3 apakah sudah sesuai dengan bidangnya atau tidak. Kalau tidak ya nanti bilang saja, disampaikan Bapak Ibu mohon maaf kami tidak bisa pakai BDK 3 ini karena belum sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Realnya seperti itu aja sih. Kalau saran saya seperti itu Pak Ded. Oke, gitu ya Pak Linggar ya. Jadi boleh pakai PJK 3 mana aja ya, tapi kalau misalkan memungkinkan ada PJK 3 di daerah tersebut untuk menghemat biaya transportasi akomodasi silakan dicoba di sana. Tapi ingat kata Pak Mustafa tadi, cek dulu di teman K3 ya, dia punya izin nggak dengan bidang yang akan kita uji. Kalau nggak punya izin, ya infoin aja sama pihak Disnaker yang merekomendasikan Pak izin ya PJK 3 ini belum punya izin bidang X, misalnya bidang angkatan dia belum punya, dia hanya punya yang bidang pesawat tenaga produksi. Ya mau nggak mau kita cari PJK 3 yang punya izin sesuai dengan bidangnya. Nah gitu ya, paling nggak ya. Lanjut lagi. Oke, sudah masuk ke season yang ketiga, teman-teman semua ya. Sesi yang ketiga ini, teman-teman, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Mustafa. Tapi raise hand dulu ya, silakan klik raise hand yang ada di layar, di bagian bawah layar teman-teman semua. Oke, kita bukakan untuk Bintang Nugraha. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dari mana ya, perusahaan apa? Silakan. Pak Bintang Nugraha, silakan Pak. Dari mana? Halo Pak Bintang. Oke, Pak Bintang tidak ada suaranya. Oke, lanjut ke Pak Wahyudin. Silakan. Nah, ini teman kita nih, Pak Wahyudin. Silakan, Pak. Pak Wahyudin. Halo, Pak Wahyudin. Ya, selamat siang. siang. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Iya, Pak. Iya Silakan. siang Pak. Mustafa. Iya siang Pak Wahyudin. Ya, izin bertanya ini Pak terkait mengenai uji reksa tidak lepas di apa namanya di bagian Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya. Terus selanjutnya jika ada terminal jenisnya platform itu apakah wajib diuji reksa oleh PJK 3 apa hanya diuji reksa melalui pihak internal saja gitu. Karena ada beberapa pro kontra ini terkait mengenai terminal platform itu kan bahwa hanya menopang beban hidup dan beban mati, namun tidak bergerak. Tapi kalau berkaitan dengan uji reksa itu kan ada alat yang harus beroperasi dan bergerak gitu. Ini kan alat yang diam saja, tidak bergerak, namun diwajibkan untuk diuji reksa. Apakah benar seperti itu? Apa bagaimana? Terima kasih. Oke. Ini izin, Pak. Terminal platform apa nih, Pak? Boleh spesifik lagi, Pak, biar teman-teman lain juga yang tahu. Terminal platform itu seperti besi Pak untuk menopang translate-nya material gitu Pak. Plat gitu. Oke. Di gedung-gedung Oke. biasanya. Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Oke, silakan Pak Mustafa, apakah terminal platform ya seperti plat ya cukup untuk dilakukan oleh uji reksa oleh internal saja atau harus PJK 3 karena plat ini terminal plat ini itu menopang beban mati dan beban hidup katanya untuk pekerjaan konstruksi gedung. Silakan Pak. Iya baik terima kasih Pak Wahyudi. Kalau mohon maaf maksudnya terminal platform ini fix atau kan ya saya kurang tahu apakah basket material atau platform material untuk atau main basket. Ya, saya kurang terkopi ini. Kalau kita ngomong platform ini kan ada main basket, ada basket material. Kalau case dalam arti fix itu dia hanya diem di satu titik itu. Nah, kalau menurut saya diem di satu titik itu tidak perlu, Pak. Tapi kalau mempersyaratkan, mohon maaf sebelum, kalau dari Menkon Bapak atau dari owner Bapak mempersyaratkan tertulis di kontrak dilakukan pengujian, Bapak silahkan konsultasi lagi, Pak. Karena ada beberapa yang eh, mempersyaratkan seperti itu. Kalau boleh dengan PJK 3 dalam arti cek NDT dan sebagainya, itu bisa. Tetapi kalau dia sampai ngeluarin SLO, saya rasa belum pernah ketemu. Tetapi kalau Bapak ngomongnya material untuk transfer material tadi, ya kan pastinya ada di angka
Kalau dia movable, diangkat, ini turun, itu wajib Pak, sesuai dengan Permenaker 8 tahun 2020. Jadi personal basket, terus CPU carrying unit, kontainer itu masuk Pak. Seperti yang pembahasan kita awal bulan lalu lah. Bapak bisa lihat video. Di sana ada cargo carrying unit CPU. Nah, itu wajib Pak di BJK 3 kan. Sesuai dengan Permenaker nomor 8 tahun 2020. Mungkin itu jawaban Oke, saya Pak. oke. Karena harus Jadi gitu. clear ya, ini terminal platformnya seperti apa. Kalau Mm-mm. fix platform ya saya nggak perlu. Tetapi kalau dia movable ya wajib. Oke, itu kata kuncinya ya teman-teman semua ya, yang movable ya. Lanjut Pak Idris Januar, silakan. Baik Dari Pak, mana? selamat siang. Yang dari mana? PT apa Pak? Saya dari Kerawang Pak, PT Sintek Teknologi Indonesia. Izin bertanya untuk Oke. mengenai alat K3. Alat K3-nya kan baru Pak. Yang ditanyain itu untuk masa aktif setahun apa 2 tahun. Yang kedua, kalau untuk tenaga alat produksi total ada 150, apakah semuanya diperiksa uji alat atau secara bertahap? Terima kasih. Oke, sebentar Pak Idris, terkait dengan yang tadi masa aktif 1 tahun 2 tahun itu tuh alat apa Pak ya? Alat K3 Pak, alat K3 itu Iya, baru alat semua. K3 itu apa? Alat K3 itu apa Pak? Forklift, forklift, Oh, boiler, kayak yang lainnya. oke ya. Oke, ya alat K3. Oke, oke, nyambung. Oke, terima kasih Pak Idris ya. Nah, apakah forklift, crane, dan lain-lain yang baru-baru tadi itu harus diuji riksa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Sebenarnya udah terjawab tadi ya, Bapak Ibu semua ya. Itu tidak perlu kita bahas lagi. Yang pertanyaan kedua aja nih, Pak Mustafa. Ini menarik juga nih. Alat-alat produksi ya, alat-alat produksi kan banyak banget tuh yang masuk kategori PTP. So kan dia sebut saja tadi ada 150 tuh alat produksi. Hmm. Sebetulnya kan mesin bubut, mesin apa, bahkan palu pun katanya ya, palu gergaji itu kan masuk ke kategori alat produksi. Nah, apakah semua alat-alat perintil-perintilan tadi itu harus diuji riksa juga, Pak Mustafa? Silakan. Iya, kalau PTP kan saya rasa di undang-undangnya di Permenakernya sudah jelas ya. Kalau ada tenaga produksinya, genset, CNC dan sebagainya itu wajib kita sertifikasi. Tetapi kalau yang toolsnya dan palu dan sebagainya saya rasa juga tidak ya. Karena yang punya tenaga saja sih Pak, tenaga produksi. Contoh Gerinda Bor ini kan juga nggak ada sertifikasi. Jadi yang betul-betul CNC dan sebagainya itu Pak Denny jawaban dari saya. Jadi sebenarnya udah clear ya. Oke, kalau saya saran alusistanya dulu ya, Bapak ya ya. Nanti dicek lagi Permenaker 38 2016-nya ya terkait dengan pesawat tenaga produksi itu kategorinya apa saja ya, lalu di list disesuaikan dengan alat yang kita punya. Nah, prioritaskan kata Pak Mustafa tadi yang alusistanya dulu, yang besar-besarnya dulu, yang kecil-kecilnya nanti dulu ya. Itu untuk jadi prioritas supaya manajemen kita nggak kaget juga gitu kan ya untuk diuji riksa kayak tadi forklift, crane, nah itu wajib itu. Itu dulu deh yang diutamakan. Silakan Lutfian Arif Rahman. Silakan Pak Lutfian. Oke, kalau Pak Lutfian belum dia bisa di-unmute. Halo, Oke, selamat bisa. siang Pak Denny. Yang, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Lutfi dari PT Timuraya Tunggal, Kerawang ya Pak ya. Izin Pak Denny dan Pak Mustafa melanjut tadi pertanyaan dari Pak Reno dan Pak Fajar. Memang ada sedikit nakal ya Pak, misalkan kita buat ahli K3 spesialis, kita sudah sertifikasi personelnya, kemudian kita belikan alat ukurnya dan kalibrasinya, terus kita membuat mandiri untuk pengujian pemeriksaan, kemudian kita laporkan ke Disnaker. Itu juga tidak diperbolehkan ya Pak Denny dan Mustafa. Itu saja sih Pak. Iya Pak, Oke, saya pengen rasa menegaskan kembali. Silakan Pak. ya sudah clear ya Pak. Jadi bahwasanya itu tidak boleh Pak. Kalau Bapak masukkan laporannya terus nanti minta stem tadi, eh, integritas Bapak dipertanyakan inspektor Bapak karena ada konflik of interest.
Tetapi kalau laporannya dalam laporan kegiatan K3 ya tidak masalah. Jadi saya pun juga di project saya ada Pak. Jadi peralatannya NDT dan sebagainya kita ada. Tetapi itu hanya untuk memastikan di kami ada yang per 3 bulan kita lakukan inspeksi ya Pak. Bukan inspeksi baik secara lifting device maupun unitnya. Ada juga yang per 6 bulan. Dan untuk meyakinkan hasil yang kita lakukan NDT secara internal. Tapi itu tidak kita laporkan ke Jinaker, tetapi itu sebagai backup, ya sebagai backup bahwasanya pekerjaan kita biar safe, itu aja sih Pak. Jadi sebagai backup. Karena kalau kita ngomong konstruksi, ranahnya sangat ini sekali, sangat masif ya. Apalagi kalau kita dikejar progres, dikejar target, saya rasa memang harus dilakukan. Oke. Jadi ahli K3 spesialis itu sebenarnya kalau di SMK 3 itu dia bisa melakukan pre-audit dulu ya sebelum dilakukan final audit kan kayak gitu kan ya, pre-audit dulu sebelum final audit. Jadi ahli K3 spesialis tadi yang angkat angkut tadi dia melakukan pemeriksaan pengujian dulu secara internal, sudah tahu apa saja yang masih ada kekurangannya, dia perbaiki dulu baru mengundang PJ K3 atau penguji K3 dari Balai K3 atau dari Disnaker tadi untuk melakukan pemeriksaan pengujian. Otomatis nanti temuan-temuan hasil uji riksanya nggak terlalu banyak lagi gitu Pak ya untuk diperbaiki kan gitu Pak ya. Oke, saya menambahkan juga yang terkait dengan alat-alat produksi tadi yang teman-teman juga termasuk saya pribadi, ini izin Pak Mustafa ya. Kalau teman-teman ditanya pesawat tenaga produksi yang kategori 38 2016, nah ini teman-teman semua ya, yang wajib dilakukan uji riksa ya. Seperti penggerak mula, mesin diesel, genset, motor listrik, turbin, uap, gas, air. Terus mesin perkakas. Nah, ini yang paling banyak dikomplain ya. Mesin bubut, mesin fries, mesin bor, mesin gergaji ya, mesin ya tapi ya bukan gergaji manual. Mesin scrap, mesin gerinda, mesin tekuk, mesin pres, mesin las otomatis, mesin pemotong logam dan mesin CNC ya. Transmisi tenaga produksi, rantai, ya, chain drive atau sabuk, belt drive, kopling, gigi roda, poros dan sumbu, rem dan kopling, ya. Terus tanur, ya, tanur peleburan, tanur pemanasan, boiler uap, oven industri, burner, heat exchanger. Nah, jadi kalau teman-teman membaca Permenaker 38 2016, teman-teman akan melihat spesifikasi apa saja yang masuk kategori pesawat tenaga produksi. Memang PTP ini juga waktu pada saat terbit pun dia ada tumpang tindih juga sama Permenaker 12 2015 mengenai ahli K3 listrik, mengenai listrik ya waktu itu ya. Nah ini seru nih kalau kita ngomongin sepanjang lebar mengenai itu. Oke lanjut lagi, Pak Aris Suyanto, silakan Pak Aris, dari mana Pak? Pak Aris, di-unmute dulu Pak. Oke, Romadoni, lanjut. Romadoni, jadi teman-teman kalau udah diperintahkan untuk, ini diinstruksikan untuk unmute, segera di-unmute ya. Aris Susanto, silakan. Suyanto, dari mana Pak? Halo Pak Aris? Oke, di-skip aja. Suaranya belum ada Pak ya. Saya lower hand. Halo Pak Lanjut, Denny, Romadoni. Oke, silakan. Pak Romadoni, dari mana Pak? ya mohon maaf Pak Denny, saya mau bicara terkait ini Pak Denny. Sekarang ini kan ada beberapa pekerjaan misalnya pengujian atau riksa uji angkur terkait dengan horizontal lifeline. Halo? Ya. Terus Iya, Pak? Pak. Iya. Nah, horizontal lifeline ini kan diujinya kan ini kan terkait dengan angkur dan pembebanannya ya Pak. Nah, sementara di situ kewenangannya itu bukan orang dinas, bukan. Nah, ini sebenarnya menurut undang-undang itu yang berhak untuk menguji itu siapa sih Pak? Dan undang-undangnya nomor berapa Pak? Karena kemarin ada isu, ada revisi yang terbaru gitu Pak, dan saya belum terupdate. Oke, terima kasih Pak Romadoni ya. Jadi terkait dengan angkur nih Pak, angkur untuk horizontal lifeline ya. Jadi kalau teman-teman ada lifeline ya, kayak sling itu diangkur ya, ada uji pembebanannya. Nah itu siapa yang berwenang nih Pak? Dan masuk ke ranahnya
regulasi nomor berapa? Silakan Pak. Lifeline. Baik, terima kasih Pak Denny atas jawaban pertanyaan dari Mas Doni ya tadi. Kalau ini Permenaker 9 tahun 2016. Nah, yang melakukan ada PJK 3-nya untuk menguji angkur. Jadi teman-teman yang punya lisensi penyelaksanaan TKPK itu punya biasanya punya kewenangan untuk melakukan uji angkur poin untuk horizontal leftland. Seperti itu Pak Doni. Untuk angkur di Permenaker ya, Permenaker nomor 9 tahun 2016 mengenai K3 ketinggian Pak ya. K3 ketinggian dan PJK ketinggian ya teman-teman yang punya pelaksanaan. Oke, gitu ya. Punya Bapak ya. Betul. Oke, gitu ya Bapak ya. Kalau pertanyaan tadi terkait dengan ini masuk kategorinya K3 ketinggian ya kalau lifeline itu ya. Jadi teman-teman harus diuji riksa juga ya terkait dengan untuk uji tarik, uji beban ya. Bahkan kalau dia menggunakan ini harus ada inspeksi NDT dan visual ya, deformasi dari angkur itu sendiri. Ya, ini teman-teman silakan baca Permenaker 9 2016 dan orang yang punya kompetensi ini minimal harus punya kompetensi TKPK ya, TKPK 2 ya, TKPK 2 ya, bukan TKPK 1. Nah, itu tenaga ahlinya ya. Cari PJK 3 yang punya TKPK 2 untuk melakukan pengujian terhadap uji angkur ya. Oke, Renq Dharma, silakan. Reno Dharma, silakan. Tadi Reno Dharma bukan ya tadi? Bukan ya, Rif ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari mana Pak? PT apa? Baik, saya dari Pekanbaru Pak, dari PT Tunango Jantan Pak. Ingin bertanya terkait riksa uji hoist crane Pak, pesawat angkat-angkut. Nah itu sewaktu kemarin itu riksa uji menggunakan PJK 3, pemeriksaan hanya sebatas hoist crane saja Pak. Pemeriksaan secara langsung. Nah yang saya tanyakan itu untuk pemeriksaan girdernya itu yang berwenang siapa Pak? Kira-kira. Apakah spesialis pesawat angkat-angkut atau orang yang berwenang yang lain Pak? Bisa dijelaskan Pak untuk pemeriksaan girder dan gantry-nya Pak? Terima kasih. Oke, ini spesialis Pak Mustafa nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Dona ya? Rona ya. Pak Ron, ya. Baik Pak, kalau untuk PAA Pak, khususnya juga baik itu crawler crane maupun yang lain, jadi ataupun gantry yang harus diperiksa itu keseluruhan, bukan hanya di bagaimana kalau gantry kan electrical motor. Nah, electrical motornya juga harus diperiksa. Makanya biasanya satu inspektor itu punya 3 lisensi. Yang pertama lisensi PAA, yang kedua dia punya lisensi teknik kelistrikan, punya 3 teknisi listrik. Lalu dia juga punya lisensi MDT Pak, minimal MTPT, ya, magnetic dan penetran test. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi 3-3 untuk ngecek bahwasannya dia ada deflection atau tidak, memastikan hooknya ini ada aus atau tidak, ini dengan NDT tanpa merusak. Terus girder-girdernya, weldingannya masih kokoh atau tidak, baut-bautnya. Lalu kalau di motornya, motor penggeraknya apakah sistem wiring diagramnya masih bagus atau tidak, jadi harus punya teknik K3 listrik. Jadi kalau tidak ada, ya yang punya PA saja, jadi dia harus punya 2 lagi Pak. Jadi minimal 3 orang yang melakukan pemeriksaan biasanya. Biasanya untuk teman-teman tim inspektor punya 3 orang bareng-bareng, jalannya biar cepat. Jadi yang satu nanti ngecek wire seling dan sebagainya, satu memastikan girdernya oke atau sambungan welding oke. Lalu satu lagi menyampaikan pemeriksaan motornya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya
apa kalau memilih PJK3 atau vendor ya, sebelum memilih PJK3 tersebut, kalau bisa mintakan metode untuk pemeriksaan pengujiannya dan apa Ya, saja yang biasanya diuji disubmit terlebih di dahulu. awal. Jadi Di disubmit company di profilnya awal. biasanya diberikan. Iya, jadi kita mintakan itu dulu ya. Apakah PJK3 ini mampu ya untuk pemeriksaan bukan hanya hoist crane-nya saja, tapi girdernya, gantry-nya ya. Itu juga harus diuji riksa. Kata Pak Mustafa tadi, ya mintakan juga tenaga ahlinya punya kompetensi di bidang pesawat angkat angkut, di bidang kelistrikan, ahli ketiga listrik, dan satu lagi bidang NDT ya. Gitu ya. Lanjut, Ibu Novi Nopianti. Nah, ini dosen juga nih. Silakan, Bu Novi. Dosen kita nih. Ibu Novi, Evi Novi. Ibu Evi Novi, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Ya, Bu. Sama. ya, terima kasih Pak Denny dan Pak Mustafa. Saya Evi Novianti dari PT Prosis. Eh, saat ini saya lagi mengerjakan proyek jeti. Nah, kebetulan kontraktornya ini akan menyewa kren dan alat pancang. Nah, rencana kren dan alat pancang itu ada di daerah Cilegon dan akan kita bawa ke daerah Lampung seperti itu. Tadi Pak Mustafa dan Pak Denny menjelaskan bahwa eh, alat itu kan harus diriksa uji seperti itu ya. Nah, untuk SIO dan silonya itu sudah saya pegang dan itu untuk silonya itu masih berlaku sampai 2025. Nah, tadi Pak Mustafa menyampaikan bahwa kalau misalnya pindah tempat, berarti kerennya itu harus diriksa uji lagi, seperti itu ya Pak. Nah, berarti rencananya itu kita akan melakukan cek commissioning aja internal. Tetapi karena tadi Bapak menyampaikan harus diriksa uji oleh Disnaker ataupun PJK3, berarti kita harus melakukan cek ulang lagi gitu ya Pak. Walaupun dari pihak vendornya itu sudah mempunyai surat riksa ujinya dari Disnaker setempat, silonya itu. Itu yang pertama. Terus yang Oke. kedua, kalau misalnya kita harus riksa uji ulang, gitu, karena akan dibawa ke Lampung, berarti dari Disnaker yang ada di Cilegon, seperti itu, atau apa namanya PJK3 yang ada di Cilegon, seperti itu Pak. Ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalnya harus diriksa uji juga, berapa lama surat dari Disnaker atau PJK3 itu keluar? Karena alat pancang dan alat kren itu akan kita gunakan dalam waktu dekat ini, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, saya rekap dulu. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi Ibu Evi ini seorang konsultan, boleh di disable dulu, oke. Untuk dia mencarikan penyewa nih Pak, penyewa kren pancang ya, kren pancang dari Cilegon, lalu dibawa ke Lampung. Nah, PJK3 si pemilik kren pancang ini sudah uji riksa katanya dengan PJK3 atau uji riksanya dari Disnaker Cilegon, terus mau dibawa ke Lampung katanya. Apakah yang di Lampung tadi harus diuji riksa lagi, ya kan? Nah itu sebenarnya udah terjawab tadi ya. Terus yang kedua katanya eh, siapa yang melakukan uji riksa? Apakah dari Disnaker, apa dari PJK3 yang ada di sana? Nah sebenarnya itu udah terjawab lagi, udah terjawab juga. Cuman yang terakhir ini katanya berapa lama keluarnya tuh si hasil dari suketnya atau silonya? Nah silakan Mbak. Mungkin direkap aja pertanyaannya. Silakan Pak Mustafa. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Ya, Bu Evi, bahwasannya Ibu tadi di Prosis ya? Prosis apa Proxis? Proksis, ya, proksis. Ya, di Proxis. Ya, baik. Bu Evi, bahwasannya tadi sudah clear ya Bu, bahwasannya kalau kerennya crawler, kan kren panjang rata-rata crawler ya Bu. Jadi Ibu setiap di assembling dan dismantle, dan di assembling lagi, itu wajib dilakukan riksa uji ulang. Lalu selanjutnya berapa lama? Ya, ini tergantung PJK3 Ibu ya. Jadi bukan dari Disnaker Cilegon Bu. Kan Disnaker Cilegon di storage alatnya ya, di bus alatnya. Jadi di gudang alat.
memang dia penggunaannya nanti kan di Lampung. Jadi wajib di-endorse oleh Disnaker Lampung. Kalau ibu pakai PJK 3 yang dari Cilegon atau dari manapun ya sah-sah saja Bu, tetapi nanti dari PJK 3 ini yang menjembatani ke Disnaker di Lampung. Seperti itu sih. Jadi kalau ibu kerennya kelola, kalau keren panjang ya saya rasa harus dilakukan periksa uji ya, dilakukan reinspeksi lagi. Karena tadi yang saya sampaikan ada sertifikatnya dicopot, TB-nya dan sebagainya itu dicopot, baut-bautnya dicopot, pinnya dicopot. Ini yang harus di-clearkan. Mungkin itu Pak Denny jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, itu ya Ibu Evi ya. Jadi harus dilakukan uji riksa lagi, apalagi ini crane yang di assembling lagi ya, diinstal lagi ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, berapa lama sebenarnya hasil uji riksa itu atau BAP dari Disnaker itu keluar dan layak untuk bisa digunakan setiap alat yang dilakukan uji riksa? Nah, ini silakan mungkin pengalaman dari Pak Mustafa. Ya, kalau terima kasih Pak Denny. Kalau berdasarkan pengalaman, selagi kita komunikasinya clear dan cepat, syukur-syukur dari pihak Disnakernya mau ikut datang menyaksikan, ya tidak butuh waktu lama, dalam 1-2 hari beres. Karena sudah ada silonya, sudah ada hasil periksa ujinya, tinggal endorse saja, itu ya maksimalnya harusnya 1 minggu udah beres. Surat keterangan atau certificate of inspection-nya itu maksimal 1 minggu lah. Ya kalau kita ngomong project, ya project manajemennya ya jauh-jauh hari Ibu terapkan saja readiness. Jadi kesiapannya, eksekusi plannya seperti apa, saya rasa harus clear. Kalau Ibu tidak menerapkan readiness ya mohon maaf, pasti akan puyeng Bu. Nggak usah puyeng di akhir, puyengnya di awal sudah mulai puyeng karena tidak menerapkan sistem readiness. Keseluruhannya, jadi masih banyak teman-teman kontraktor yang tidak menerapkan sistem readiness. Terima kasih. Oke, ini tadi saya menangkap kalau PJK 3-nya komunikasinya, nah paham ya maksud saya komunikasi ya, komunikasinya benar ya kan, pasti cepat. Ya, paham ya teman-teman semua ya, nggak perlu saya sebutin ya komunikasinya kayak gimana dengan pihak Disnaker, pasti cepat. Nah, itu kata kuncinya kata Pak Mustafa ya. Jadi kalau komunikasinya nggak benar, dari kitanya sendiri juga komunikasinya juga lambat, ya keluar ke sananya juga lambat gitu loh ya. Balik lagi komunikasinya lancar nggak dari kitanya sebagai pengguna jasa si PJK 3 tersebut. Ya PJK 3 juga nggak mau nombok gitu ya. Itu ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, teman-teman semua sudah pukul 3 nih ya. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan nih, Rip. Ada 42 pertanyaan ini. Yang raisen ada 10 nih. Aduh, ini kayaknya harus ada materi selanjutnya lagi nih Pak Mustafa nih. Kayaknya Pak Mustafa ini favorit nih kalau ada Pak Mustafa banyak banget nih yang bertanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Arif ya nanti seperti apa nanti kelanjutan dari webinar kita. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan juga Pak Mustafa. Oke, Bapak Ibu semuanya, luar biasa ya. Ini materinya luar biasa. Ini hampir emang tidak terjawab semua ya, Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Nanti kita adakan kembali materi bersama Pak Mustafa terkait dengan uji riksa yang lebih menarik lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir sampai dengan sore hari ini ya. Luar biasa masih banyak sekali yang hadir. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita, Pak Mustafa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Arif, Mas Denny. Ya, bolak-balik saya sampaikan teman-teman, regulasi itu ada untuk dijalankan. Ya, regulasi itu ada untuk dijalankan. Kita punya ketua ataupun pegangan. Jadi kalau regulasi umum, saya rasa akan ada perubahan. Tapi balik lagi ke regulasi bagi teman-teman punya pegangan, kepercayaan, keimanan, itulah. Jadi integritas dalam bekerja wajib kita junjung tinggi, tetap semangat dan pastikan bahwasannya Anda menjalankan profesi sebagai seorang PJK 3 ataupun manajemen, itu semuanya adalah ada sisi atau hikmah kebaikan yang kita ambil.
Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Dan kami mengingatkan buat Bapak Ibu semuanya, jangan lupa mengisi absensi ya. Dan mengisi absensi itu harus selama webinar ini masih berlangsung. Kalau webinar ini sudah ditutup, maka absensi pun ikut tertutup secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi silahkan bisa mengisi kembali absensinya yang sudah saya share barusan di kolom chat Zoom. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat kehadirannya hari ini, Bapak Ibu semua. Nanti kita selenggarakan ini setiap hari Sabtu ya. Nanti Sabtu depan kita akan ganti lagi topiknya. Sabtu depan kita akan lagi ganti topiknya. Jadi Oke. berbeda-beda tiap Sabtu Tes. dengan instruktur dengan pembicara yang berbeda-beda. Yuk, Arif, silakan. Oke, baik ya. Tadi ada sedikit kendala Bapak Ibu semuanya. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Jangan lupa gabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama ya untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa mendapatkan link Zoom webinar setiap hari Sabtu. Jadi tidak perlu menunggu-menunggu lagi karena sudah selalu kami share di WhatsApp, di Telegram ya Bapak Ibu semuanya. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan saya Muhammad Mustafa. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa dan Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Pak Mustafa. Terima kasih semuanya. Terima kasih.